Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyis sholihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Ma min khairin illa dallana 'alaihi wa ma min syarrin illa hadzarana min. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sebelumnya jemaah, ini masih kosong banget. Ya, yang di luar nanti langsung masuk, masih longgar. Diisi lagi Pak, masih longgar banget. Sambil nunggu yang lain. Selesai sholat tahiyatul masjid langsung ke dalam Pak ya. Di dalam masih longgar tempat. Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita diberikan kekuatan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dan bermuwajahah di tempat ini, di masjid ini. Semoga perkumpulan kita, majelis kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya serta segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Apa judul kajian kita jemaah? Contoh-contoh tata cara beragama yang keliru. Baik. Kita sengaja ketengahkan tema ini karena kita berada di sebuah masa waktu di mana terjadi banyak ledakan informasi. Bukan lagi simpang siur informasi, tapi ledakan informasi. Banyak orang di masa sekarang begitu mudahnya mengakses sebuah berita, mencari sebuah pengetahuan, menelisik sebuah ideologi. Dan tanpa terasa mereka kagum dengan ideologi yang mereka cari di dunia maya atau di dunia nyata, sehingga mereka terjauhkan dari jalan yang lurus. Banyak dari mereka bisa murtad dalam waktu singkat, bisa menjadi ateis dalam waktu singkat. Sebelumnya meyakini adanya Tuhan, tapi dalam waktu sekejap langsung tidak meyakini dan ragu-ragu dengan adanya Tuhan. Ya, bukan sekedar murtad lagi, tapi langsung tidak beragama. Ini ledakan informasi di masa kita sekarang. Masalahnya ledakan informasinya bukan cuma informasi dunia, tapi masalah apa? Informasi terkait dengan akhirat, terkait dengan agama. Mungkin sebagian orang kalau ditanya masalah kimia, ditanya masalah fisika atau ilmu-ilmu lain, ketika dia tidak paham, dia akan mengatakan tanyakan kepada ahlinya. Tapi
sepertinya ini tidak berlaku ketika berkaitan dengan ilmu agama. Saat ini banyak orang berbicara tentang Islam itu asal ngomong, asal bicara, asal berfatwa, asal mengeluarkan sebuah statement. Orang-orang yang tidak ngerti tentang agama tiba-tiba diulamakan, tiba-tiba ditokohkan. Inilah yang membuat para salaf terdahulu merasa takut dengan munculnya zaman-zaman semacam itu. Walaupun di masa mereka belum banyak seperti di masa kita sekarang. Ya. Kita ambil contoh misalkan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala jami'an. Imam Malik suatu ketika pernah menyaksikan salah satu gurunya. Salah satu guru Imam Malik adalah Rabi'ah bin Abu Abdurrahman atau Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i suatu ketika menangis, dan tangisan ini nggak biasa. Karena apa ya ulama menangis? Di sini jemaah, masih kosong jemaah. Di depan diisi lagi. Maju lagi jemaah. Depan diisi. Masih ada yang ini lewat. Ya. Ayo maju lagi. Maju lagi. Ya. Baik. Ternyata yang membuat sedih guru Imam Malik, yaitu Imam Rabi'ah bin Abu Abdurrahman atau Rabi'atul Ra'i, bukan karena beliau lagi kelilit utang, bukan juga karena beliau lagi kehilangan murid ya, muridnya pada nggak hadir lagi di taklim, bukan. Ketika ditanya apa yang membuat beliau menangis, apa karena musibah atau karena apa? Barangkali mungkin bisa dibantu. Ternyata kata beliau, la walakin ustuftiya man la ilma lahu wa dhahara fil islami amrun azimun wala ba'dun man yuftihahuna ahaqqu bisijni minas surraq. Dan antum tahu kejadian ini di Madinah, di tahun di mana masih banyak para ulama di waktu itu. Maka kata Imam Abdurrahman Ar-Ra'i, Rabi'atul Ra'i, aku menangis bukan karena terkena musibah. Aku menangis bukan karena apa? Terkena musibah. Apa yang membuat beliau menangis? Ternyata yang membuat beliau menangis karena di masa beliau ada orang tidak berilmu tiba-tiba memberanikan diri berbicara, menjawab banyak pertanyaan, sehingga muncullah keanehan dari fatwa yang keluar dari mulutnya. Ketika itu masih banyak ulama. Ternyata ada juga orang-orang yang asal ngomong. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya dibandingkan dengan di masa kita sekarang. Maka kata Rabi'atul Ra'i, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu tadi lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kalau para pencuri cuma mencuri harta, ya, harta hilang masih bisa dicari lagi. Tapi para penyesat itu, dai-dai sesat, mereka mengajak orang kemana? Ke neraka, lebih bahaya lagi. Jelas ya? Sebelah sini Pak, masuk lagi. Sebelah sini, isi lagi Pak, isi lagi. Biar yang di dalam bisa lewat, masih ada lagi. Maju lagi Pak, maju lagi. Masih longgar begini Pak, maju lagi. Jangan di depan pintu Pak, biar depan pintu nanti yang masih belum datang. Masih ada yang datang terus. Maju lagi ya. Ini yang terjadi di masa Imam Malik rahimahullah ketika mengkisahkan gurunya yaitu Rabi'atul Ra'i. Ternyata para ulama dari dulu resah akan munculnya para ruwaibidah, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, orang-orang yang sok alim, orang-orang yang bergaya dengan gaya ulama tapi sama sekali tidak ada keilmuan dia miliki. Ini jemaah. Kalau itu di masa Rabi'atul Ra'i atau di masa Imam Malik, di masa kita sekarang sungguh nyata dan kita tidak bisa mengingkarinya lagi.
Banyak orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, tidak pernah sama sekali mempertimbangkan apakah fatwanya ini akan membahayakan umat atau tidak. Macam-macam di negara kita, apalagi macam-macam keanehan muncul dalam beragama ya. Dan macam-macam tokoh agama itu membawa aneka macam ajaran-ajaran yang aneh nyeleneh. Nah, disinilah kita harus memiliki dasar dan fondasi yang kuat. Kita harus memiliki dasar dan fondasi yang kuat agar kita tidak jatuh ke dalam pemikiran mereka yang sesat. Sungguh jamaah sekalian, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, gampang banget kita akan diajak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, satu lagi, nyantol ke ajaran Syiah ya. Hobi dia kawin mut'ah. Kemudian hobi mencela para sahabat, hobi mengkafirkan kaum muslimin, dan berbagai macam ajaran-ajaran sesat lainnya. Satu lagi nyantol ke ajaran Khawarij. Hobi dia mengkafirkan kaum muslimin, melakukan tindakan teror, pengeboman dan seterusnya dengan dalih itu adalah jihad fisabilillah dan lain-lainnya. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tentu ini pertama ya. Kemudian berikutnya mereka salah dalam belajar agama. Mereka salah dalam mengambil metodologi dalam beragama. Mereka kira mereka di atas petunjuk, padahal mereka di atas kesesatan. Dan ini adalah sesat-sesatnya orang jemaah. Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita di surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Di akhir-akhir surah Al-Kahfi, maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang dia di dunia sesat dalam mengambil jalan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia mengira bahwa dia telah beramal soleh. Ini yang repot. Dikira dia sudah mengumpulkan amalan banyak, dikira dia sudah mati di atas fisabilillah, ternyata ketika di hadapan Allah dia justru orang paling sesat. Coba bayangkan. Dia kira dia banyak pahalanya. Kenapa? Di dunia dia rajin melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amalia-amalia tertentu sampai capek dia beramal. Sampai orang kira orang kayak begini nggak bakal dia masuk neraka. Ternyata di hadapan Allah masuk neraka. Ya, mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa dasar syar'i, tanpa dasar yang benar. Tidak berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia orang yang paling merugi nanti di hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq pernah menangis ketika ingat dan melihat betapa hebatnya ibadahnya para pendeta. Hebat mereka kalau beribadah, sampai rela nggak nikah coba. Padahal itu adalah fitrahnya manusia menikah, tapi dia rela meninggalkan nikah. Demi apa? Ibadah di gerejanya. Tapi ternyata apa? Ketika dia tidak bertaubat, mati dalam keadaan seperti itu, dia diazab di neraka. Ingat yang seperti itu, Umar bin Khattab sampai menangis radhiyallahu anhu. Ada orang yang sudah capek-capek, dia pikir dia mendapatkan petunjuk, ternyata apa? Sesat di hari kiamat. Dan contoh yang lain yang dicontohkan oleh para ulama adalah orang-orang Khawarij. Nabi menghabarkan mereka itu adalah sosok-sosok yang rajin dalam beribadah. Mereka itu dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya mereka itu dianggap luar biasa oleh para sahabat. Hampir-hampir mereka malam itu mungkin gak tidur kecuali sebentar untuk sholat, bukan main HP. Ini untuk sholat loh orang Khawarij itu di masa itu. Baju mereka sampai lusuh gara-gara apa? Hah? Ya gara-gara rajin ibadah sampai gak memperhatikan penampilan. Ternyata mereka
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Karena ketika mereka rajin ibadah, mereka rajin taat, tapi mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak bergabung dengan golongan mereka. Mereka membunuh siapa saja yang mereka anggap kafir. Ya, bahkan selevel Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mereka bunuh. Dan membunuh Ali menurut mereka itu adalah amal ketaatan. Bayangkan. Sampai segitunya. Antum tahu pembunuh Ali itu siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Itu ketika ketangkap dia membunuh Ali, dia diikat. Ya. Dipotong tangan dengan kakinya secara bersilang. Dan ketika dipotong, antum tahu dia masih bisa bertasbih. Allahu Akbar. Ini kalau hidup di masa sekarang dikira wali benar tuh. Untungnya nggak hidup ya di masa sekarang ya. Bener-bener. Kalau hidup di masa sekarang bisa banyak pengikutnya tuh Abdullah bin Muljam. Bayangin pembunuh Ali, masuk akal nggak kita bilang dia wali? Pembunuh menantunya Nabi coba. Pembunuh orang yang salah satu dari orang yang pertama masuk Islam. Tapi itulah orang-orang yang tertipu seperti itu. Ketika salah sudah beragamanya begitu. Mau dipotong tangannya saja dia masih bisa bertasbih, berzikir. Saat ini matinya husnul khotimah, masih sempat zikir saat ini. Tapi anehnya ketika dia mau dipotong lidahnya, nah ini kan nanti bisa takutnya nanti nipu orang kan nih orang ya. Jadi orang jadi ketipu sama amalia dia kan. Nah maka sebagian orang musal potong aja lidahnya daripada dizikir terus nanti nipu orang kan. Ketika dia mau dipotong lidahnya, dia nangis. Kenapa? Saya nggak terima kalau dipotong lidahnya karena saya tidak bisa berzikir kepada Allah. Coba bayangkan, pembunuh ahli gitu. Banyak orang tertipu gara-gara apa? Sosok yang memperlihatkan khusyuk, memperlihatkan banyak ibadah, banyak zikirnya, punya banyak karomah gitu, sehingga dianggap semua ajarannya benar. Coba bayangkan. Ini contoh semacam ini. Padahal Nabi mengatakan salah satu orang paling celaka adalah pembunuh siapa? Pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Ini salah satu contoh. Orang-orang yang terjebak dalam cara beragama yang salah. Sehingga seperti ini hasilnya. Dunia sebenarnya mereka nggak butuh banget. Ya, mereka benar-benar tujuannya akhirat tapi salah jalan. Inilah kata para ulama orang-orang yang terjebak dengan fitnah syubhat. Cara dan argumentasi yang salah dalam beragama. Metodologi yang sesat dalam beragama. Walaupun mungkin di masalah dunia dia nggak terjebak. Ya. Nggak tertarik lah kalau digoda wanita cantik, nggak tertarik. Digoda untuk korupsi nggak tertarik, untuk judi nggak tertarik. Ada sebaliknya orang-orang yang mereka sesat gara-gara syahwat. Iya, gara-gara maksiat-maksiat yang menyenangkan jiwa ya kayak tadi tuh, zina, khamr, judi dan seterusnya. Ya, tertarik dia untuk ke situ. Walaupun kalau beragama biasa-biasa aja. Nah, dua-duanya cara syaitan untuk menyesatkan manusia, dan syaitan nggak peduli, iblis nggak peduli di lembah mana manusia biasa binasa. Mau di lembah syubhat atau di lembah syahwat. Nah ini jamaah sekalian, maka perlu untuk kita memahami metode-metode yang keliru dalam beragama yang ada di sekeliling kita agar kita terbentengi. Ya. Kita beragama ini bukan cuma mengetahui kebaikan doang, bukan cuma mengetahui keutamaan sedekah, keutamaan akhlakul karimah, keutamaan apa lagi? Birrul walidain. Itu bagus. Tapi juga di sana kita harus paham ada hal-hal yang mesti kita waspadai. Bukan cuma keutamaan aja. Salah satunya apa? Itu tadi cara-cara keliru yang dipraktekkan oleh banyak masyarakat kita, dan mereka mengira mereka di atas petunjuk dan kebenaran. Yang pertama, jangan langsung kita masuk poin pertama. Cara beragama yang salah yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat adalah berargumentasi dengan mayoritas.
Jadi kalau kebanyakan orang yang mesti benar, kamu kan cuma minoritas. Jelas? Jadi mereka menjadikan mayoritas sebagai patokan sebuah kebenaran. Ya terus gimana Tat? Berarti kalau minoritas mesti benar? Ya enggak juga. Mau mayoritas saja bukan patokan, apalagi minoritas. Tapi yang kita maksud di sini bukan masalah mayoritas atau minoritasnya. Suatu saat al-haq akan mayoritas di sebuah zaman dan di sebuah tempat. Tapi suatu saat al-haq menjadi minoritas di sebuah tempat dan di sebuah zaman. Bukan itu yang menjadi poin kita. Tapi yang menjadi poin kita adalah bagaimana kita mencocoki kebenaran, entah mayoritas ataupun minoritas. Dan ini yang sungguh mengkhawatirkan dan menjadi metodologi dalam beragama. Dan ini salah satu daripada tabiat jahiliyah. Tabiat jahiliyah menganggap bahwa sedikit itu adalah adalah kesalahan. Mereka menganggap dulu orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang lemah. Rata-rata yang masuk Islam bersama Nabi SAW orang lemah. Sehingga apa? Bagaimana Muhammad di atas kebenaran sementara pengikutnya orang-orang lemah? Padahal di sini di surah Al-An'am ayat 116 Allah berfirman membantah keyakinan bahwa mayoritas adalah kebenaran. Kata Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Nabi mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kalau prinsip kita mengikuti kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Kalau kebanyakan orang baik, dia ikut baik. Sebaliknya suatu saat ketika kebanyakan orang jelek, dia ikut jelek. Kenapa? Enggak enak. Atau bisa membahayakan bisnisnya, membahayakan kedudukannya, jabatannya, sehingga dia ikut mayoritas orang. Kemudian kata Allah, iyattabi'una illa dhann, karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi banyak orang itu beragamanya prasangka. Ya kayak gini kan baik. Loh kok bisa baik? Lah kebanyakan orang ngamalin kok. Kalau jelek, ngapain dia amalin kebanyakan orang? Nah itu. Jawabannya itu. Bukan karena argumennya mungkin qala Allah wa qala Rasul. Oh ini diamalkan oleh para salaf kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Enggak. Tapi apa? Kebanyakan orang mengamalkan. Masa kita mau melawan kebanyakan orang? Loh, Nabi SAW melawan kebanyakan orang enggak? Mayoritas penduduk Mekah menolak dakwah. Beliau berhadapan dengan mayoritas orang enggak? Iya. Apa beliau nyerah? Kita cuma minoritas. Udahlah nyerah aja. Ikut dulu lah sama mereka dulu, pelan-pelan. Enggak ada. Nabi menghadapi orang-orang Taif. Seluruh kota Taif memusuhi beliau. Dilempar beliau pakai batu, diusir dengan pengusiran yang tidak sopan. Ya. Ditolak mentah-mentah, dicela dan seterusnya. Coba bayangkan satu kota memusuhi, enggak ada satupun beriman. Coba bayangkan. Mental beliau sekuat apa, luar biasa sabarnya. Ya, kita baru dibilang Wahabi udah kicep. Udah kamu apa pemahaman Islam? Ya, minder kita. Justru situ kita menjelaskan ke mereka dong, pede kita, jangan minder antum. Walaupun dengan cara yang sopan, beradab, jelaskan ke mereka. Ya, kalau mereka sudah mulai debat, antum jelaskan, oh maaf saya nggak mau debat. Kalau Mas, kalau Abang, ya, kalau Mbak, ya, mau lebih lanjut lagi tahu tentang apa? Tentang apa yang saya pelajari, ya udah ikut kajian aja kalau penasaran gitu ya. Tanya aja langsung ke ustadznya kan gitu. Ya udah selesai. Ini jemaah. Jadi tantangan dakwah itu luar biasa karena pasti akan sering berhadapan dengan apa?
mayoritas yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan nggak dengan mayoritas? Iya. Beliau berdakwah di negeri Babilonia. Siapa yang beriman dengan beliau? Nggak ada satupun kecuali satu keponakan beliau, Nabi Lut alaihissalam. Yang akhirnya Nabi Lut hijrah kemana? Ke negeri Sodom dan berdakwah di sana. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggak ada satupun pengikutnya. Kalau itu kecuali ya paling istri beliau ya. Kemudian apa? Ini salah satunya tadi itu Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan beliau sampai dibakar, beliau ditentang oleh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri malah biangnya berhala, yang bikin berhala, yang jual. Dan Ibrahim dianggap memalukan reputasi keluarganya. Gimana bapaknya penjual berhala kok biangnya berhala, malah anaknya dakwah menentang berhala, kan gitu. Berat nggak seperti itu? Berat banget. Kita nggak akan kuat kalau di posisi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya memang seperti menentang mayoritas. Itu mau nggak mau pasti ada di masa-masa itu. Walaupun bukan berarti di sini kita menentang cari penyakit, bukan itu tentu. Tapi nggak usah cari penyakit saja sudah banyak apa? Tantangan. Ya. Namun perlu dirinci ya. Mayoritas di sini mayoritas apa dulu? Karena ada sebagian kita terkadang mencela pendapat para ulama ya dengan anggapan ulama kan bukan dalil. Ya, mayoritas ulama itu bukan dalil gitu. Ini juga keterlaluan juga perlu kita ingatkan. Betul. Mayoritas ulama itu bukan dalil. Tapi kalau itu mayoritas ulama, apa sama dengan mayoritas awam? Pertanyaannya. Makanya sering kan orang bingung, Ustaz, saya kok bingung kalau belum lama saya mau ngajar sebuah masjid cuma bahas tentang masalah fikih ya. Waktu itu saya kuatkan pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena kita sendiri nggak bisa menguatkan dalil. Kalau masalah fikih semacam ini lebih gampang, kita pilih mayoritas ulama. Masalahnya ini mayoritas ulama, bukan mayoritas orang awam, bukan. Sehingga wajar, itu bukan kesesatan ketika antum nggak tahu mana dalil yang kuat, tapi antum tahu ini pendapat mayoritas ulama, antum pilih, nggak masalah. Sebab Allah nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang berilmu kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu, tugas orang awam itu gampang, nggak susah. Yang susah itu ustadznya, benar. Kalau menyiapin materi kan harus bener siap menjawab pertanyaan. Kalau orang awam gampang, ya. Kok malah bingung? Nggak perlu bingung. Kalau masalah fikih kan bisa kita tanya. Oh ini mayoritas ulama, bisa kita jadikan alternatif. Bisa kita pilihan. Kenapa? Toh mereka ulama. Kalau ada orang mengatakan Ustaz, ulama kan bukan dalil. Ya benar, ulama bukan dalil. Tapi kan ulama masa nggak pakai dalil, pertanyaannya saya. Saya balik lagi. Ulama mayoritas lagi. Gitu. Walaupun itu bukan jaminan kebenaran, tapi bisa dijadikan sebagai apa? Pilihan kita ketika kita dalam kondisi bingung. Ketika ada perbedaan pendapat di masalah-masalah fikih cabang. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama bisa kita jadikan sebagai apa? Pilihan untuk kehati-hatian. Benar ya? Jelas ya? Nah ini terkait kalau masalah mayoritas ulama, iya. Kalau mayoritas awam nggak bisa kita jadikan sebagai apa? Nah ulama pun ya kita rinci ulama apa? Jangan-jangan dia cuman karena pengikutnya banyak diulamakan. Kalau ketika berbicara nggak pakai dalil misalkan. Ketika berbicara dia banyak hanya menggunakan ro'yunya semata. Nah, ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Jelas ya di sini ya? Jadi ini jamaah cara berargumen yang keliru, yaitu menganggap bahwa mayoritas adalah kebenaran. Padahal Allah menyatakan bahwa ketika engkau mengikuti kebanyakan orang, kau akan sesat. Ya sekarang kebanyakan orang muslim apa kafir? Muslim kan di Indonesia, di dunia namanya. Kebanyakan kafir apa muslim? Kafir lah jelas. Apa kita kafir? Aja dah, kebanyakan orang kafir kok. Gitu. Ya enggak lah. Kita yakin dengan kebenaran Islam, ya ngapain kita harus ragu-ragu lagi? Enggak perlu. Ya? Baik, jadi seperti itu jemaah. Yang kedua, berargumentasi dengan mimpi. Beragama dengan hasil mimpi. Mimpi ketemu Nabi malam,
Nabi ngajarin wirid-wirid sekian, baca 1000 kali maka rezeki kamu lancar. Ditanya, Mas, hadisnya mana? Hadisnya sami itu minan Nabi tapi lewat mimpi. Saya mendengar dari Nabi tapi lewat mimpi. Ngaco seperti itu. Wong ada perawi tabi'in mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, sementara dia nggak ketemu Rasulullah, perlu dicek dia dengarnya dari siapa. Masa tabi'in dengar dari Nabi langsung? Kan enggak. Dan ini orang udah berapa tahun, beribu-ribu tahun dari zamannya Nabi ya, kok ngaku ketemu Nabi di mimpi? Siapa dia ketemu? Dia ketemu syaitan di mimpi. Syaitannya mengaku Nabi, ngajarin amalia-amalia nggak bener. Makanya tidak ada satu kitab para ulama yang menyatakan mimpi adalah apa? Dalil. Coba lihat di kitab fikih. Ada. Dalil apa? Kalau enggak Al-Quran wa Sunnah. Ini pertama kali jelas. Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua apa? Ijma para ulama. Kemudian qiyas. Kemudian apa lagi? Bahasa Arab ya. Misalkan bahasa Arab ya, ada sisi-sisi bahasa Arab dan seterusnya, ada nanti mungkin masolihul mursalah, istishab dan seterusnya ya, yang itu dibahas oleh para ulama usul fikih. Tapi tidak ada ulama usul fikih mengatakan bahwa dalil adalah mimpi, nggak ada. Apalagi mimpi mengalahkan ijma, itu ngawur namanya. Ya. Tapi apakah mimpi tidak boleh Ustadz kita jadikan sebagai alamat kebaikan? Ya dilihat dulu mimpinya kayak gimana dulu. Jelas ya, kita sepakat mimpi bukan dalil, tapi bisa jadi mimpi adalah alamat kebaikan, bisa jadi. Tergantung mimpinya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita SAW menjelaskan mimpi itu ada 3 macam. Ya. Mimpi yang pertama adalah haditsun nafsi. Mimpi yang sifatnya bisikan hati. Cuma bisikan. Ya. Misalkan bisikan-bisikan, oh kamu amalkan ini, saya nabi, saya nggak bohong nih. Makanya kalau tahu nabi apa bukan, ikuti kajian-kajian sirah yang membahas tentang karakteristik dan fisik Rasulullah SAW. Dan antum lihat orang ngaku sebagai nabi ya, jenggotnya panjang betul, pakai sorban tapi jenggotnya putih, itu bukan nabi itu. Karena nabi itu ubannya bisa dihitung, ya beda kayak kita masih muda, ubannya udah banyak. Jelas. Nabi ubannya bisa dihitung, sehingga kalau ketemu nabi kok jenggotnya putih semua, itu bukan nabi. Sebab syaitan nggak bisa menyerupai fisik Nabi SAW. Dilihat pakai sorbannya ngelingker, tapi klimis nggak punya jenggot. Itu bukan nabi pasti. Nabi jenggotnya apa? Lebat. Makanya pahami fisik Nabi itu gimana. Ya, ini bisikan-bisikan semacam itu. Kadang bisikan-bisikan dari siapa? Dari gurunya udah meninggal berpesan. Kemarin sebelum meninggal saya lupa ngasih tahu kamu amalan ini. Ya, paling ini amalan membuka pintu rezeki. Diajarkan. Padahal nggak ada dalilnya. Ya. Cuma amalia lewat mimpi. Ya. Itu. Kemudian berikutnya, yang kedua, jenis mimpi yang kedua adalah wa takhwifus syaitan. Mimpi yang sumbernya dari syaitan. Ya. Mungkin nakut-nakutin, bikin sedih, digambarkan bahwa masa depannya suram, digambarkan bahwa dia kecelakaan. Nah, langsung dia bangun-bangun pucat mukanya. Jangan-jangan hari ini sial saya. Kenapa? Habis mimpi kecelakaan. Padahal itu mimpi dari syaitan. Ya, mimpi dikejar-kejar harimau gitu ya. Mimpi apa? Dililit ular gitu ya misalkan. Nah itu dari syaitan mimpi-mimpi semacam itu. Nah itu ada adab-adabnya nanti ya di pembahasan adab-adab tidur. Ya, bagaimana kalau mimpi buruk dan seterusnya. Makanya bagusnya sebelum tidur etikanya dijaga ya, adab-adabnya apa sebelum tidur, baca doanya gimana supaya nggak aneh-aneh mimpinya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, mimpi yang busyra minallah, kabar gembira dari Allah tabaraka wa taala. Kabar gembira. Contoh misalkan apa? Mimpi sang raja yang hidup di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kabar gembira. Dan Nabi Yusuf mampu mentakwilkan mimpi tersebut. Cuma masalahnya, mimpi kabar gembira itu belum tentu
antara mimpi dengan penafsirannya itu sama gitu loh. Contoh misalkan nih, mimpi sang raja di masa Nabi Yusuf, mimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk, kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Itu kalau ditafsirkan lahiriahnya kan nggak nyambung, ya. Kemudian ada 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya kering. Ini apa? Ya harus butuh penafsiran yang detail lagi, ya. Yaitu apa? Itu ada masa-masa panen raya, Mesir akan surplus bahan pangan sampai 7 tahun, tapi 7 tahun berikutnya adalah masa paceklik dan susah. Maka jangan boros-boros. Yang 7 tahun itu manfaatkan supaya Mesir menjadi swasembada pangan. Negeri-negeri yang nanti kesusahan selama 7 tahun akan membeli makanan di mana? Di Mesir. Coba, nyampe nggak kalau kayak kita nafsirin gitu? Nggak nyampe kita, ya. Jadi menafsirkan mimpi itu nggak gampang. Kadang-kadang kita baru tahu tafsirnya mimpi setelah kejadian. Setelah kejadian, yaitu apa? Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mendapatkan jabatan tinggi di Mesir, maka beliau mengatakan kepada apa? Kepada keluarganya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Oh, ternyata ini tuh takwil apa? Mimpi sebelumnya. Ketika beliau melihat apa? Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa, rembulan, matahari. Wal qamar, rembulan, semuanya sujud kepada Yusuf. Masa bintang sujud, gimana ceritanya? Ternyata bintang yang 11 itu ini saudaranya Yusuf. Matahari itu bapak beliau Nabi Yakub alaihissalam. Rembulan itu ibundanya Nabi Yusuf. Itu kan antara mimpi dengan kenyataan itu kan butuh apa? Penafsiran lagi kan? Enggak secara lahiriahnya. Maka siapa yang harus menafsirkan mimpi itu? Pertanyaannya. Makanya mimpi itu bukan dalil, karena mimpi itu butuh ditafsirkan lebih jauh. Ya. Contoh, Nabi SAW pernah bermimpi beliau diberi segelas susu. Kemudian beliau minum dari susu tadi, dan sisa susunya beliau berikan kepada Umar. Apa coba takwil mimpi itu? Jadi tidak ada sahabat pun ketika itu yang mampu menjawab. Jadi menafsirkan mimpi itu bukan keharusan. Antum nggak bisa menafsirkan mimpi, ya bilang aja wallahu alam, jangan mainin mimpi orang. Nanti nggak mainin mimpi orang. Ditafsir saya enak, antum nggak boleh. Ya, kalau memang antum nggak tahu, bilang wallahu alam. Sahabat aja ketika ditanya itu nggak tahu, ya. Baik, ini salah satu isyarat. Sebagian lagi ada yang menjelaskan bahwa di masa Umar bin Khattab adalah masa penaklukan. Jadi penaklukan besar terjadi di masa Umar bin Khattab. Ya, bukan berarti Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Enggak, tetap Abu Bakar lebih utama. Tapi segelas susu ini, kata para ulama, salah satu contoh penafsirannya adalah kekuasaan yang ada di masa Umar itu meluas. Jelas ya? Dan contohnya banyak lagi. Di riwayat Bukhari juga ada, ya. Ada seorang bermimpi, Abu Bakar meminta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan izin kepada saya untuk menafsirkan mimpinya orang ini. Maka Nabi, silahkan wahai Abu Bakar. Ya. Maka ketika selesai Abu Bakar menafsirkan mimpi orang ini, maka apa kata Nabi? Ya, ketika Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, benar nggak penafsiran saya? Maka kata Nabi SAW, sebagian benar, sebagian enggak. Selevel Abu Bakar keliru dalam menafsirkan apa? Mimpi. Lah mungkinkah mimpi nanti dijadikan dalil? Kalau selevel mereka orang-orang hebat saja bisa salah menafsirkan mimpi. Ya. Makanya mimpi bukan dalil, tapi mimpi bisa jadi alamat kebaikan, bisa jadi. Ya, kita lihat misalkan, ya, ada apa namanya? Saya pernah ya dulu cuma bertanya kepada salah seorang dosen saya dulu ketika ya. Saya pernah mimpi itu ngelihat ular dipatok sama burung gitu. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa, cuman ketika saya tanyakan, saya percayalah beliau ilmunya luar biasa. Ya, beliau menjawab ketika itu, ya mungkin itu alamat kebaikan buat kamu. Kamu sekarang lagi kesulitan, tapi nanti Allah akan
mudahkan. Iya, memang waktu itu lagi susah. Mau pulang nggak punya duit. Iya, tiba-tiba ada yang ngirimi duit, belikan tiket pesawat dan seterusnya. Ya ini contoh ya, Mas. Mimpi bisa jadi alamat kebaikan, tapi bukan apa? Bukan dijadikan dalil. Paham sampai sini? Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, kalau seandainya engkau bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan dalam mimpi itu, besok kamu sudah puasa. Nah, ada orang begitu nggak? Ada, udah puasa duluan. Loh, kenapa kalian puasa duluan? Loh, Nabi kok perintahin lewat mana? Mimpi. Ya Allah. Ada lagi apa? Sudah berhari raya duluan. Ketika tanya, kenapa kamu berhari raya duluan? Nabi kok yang ngasih instruksi besok udah hari raya. Maka kata Imam Nawawi, kalau kamu bertemu Nabi mengatakan besok puasa atau besok hari raya, maka jangan percaya mimpi itu, dan yang kamu percayai adalah sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jadi percayakan dengan dalil. Jangan percaya yang dimimpi, keliru. Mimpi itu setan kan mempermainkan dia gitu. Dalil lebih dipercaya. Lagi dalil sahih ya. Karena agama ini walhamdulillah sudah sempurna, kita nggak butuh apa? Dalil-dalil lewat mimpi, lewat wangsit, lewat ilham. Udah nggak perlu lagi. Ya mungkin kalau isyarat, firasat ya bisa jadi. Tapi juga itu bukan dalil juga sekali lagi. Itu hanya alamat, tanda saja. Jelas? Ya, makanya di surah Al-Maidah ayat ketiga Allah sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, yang lebih parah lagi jemaah, ada sebagian kelompok menafsirkan Al-Quran dengan mimpi. Itu kan parah. Yang kita kenal kan kalau ilmu tafsir apa? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, atau menafsirkan Al-Quran dengan aqwal para sahabat atau para salaf, atau menafsirkan Al-Quran melalui konteks bahasa Arab. Empat inilah tafsir yang mu'tabar. Tapi ini enggak, ada tafsir berikutnya, tafsir lewat mimpi. Jadi antum tahu ada jemaah-jemaah itu dia senang keliling-keliling, Pak. Besok keliling ke negeri sana, besok pindah ke tempat ini, besok ke masjid sana, besok ke masjid sini, besok khuruj keluar lagi ke sana, keluar ke sini ya. Pakai dalil lagi. Loh, dalil kalian mana? Ya, bahwa harus ke Pakistan baru punya keutamaan, ke India baru punya apa? Keutamaan, harus jauh-jauh keluar situ. Oh, pakai dalil mereka. Dalil kalian mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang terlahir di muka bumi, yang dikeluarkan di muka bumi. Berarti kita harus keluar. Maka ada amalia namanya khuruj. Ya, ke Pakistan, ke India, ya, ke tempat lain, ya, ketok pintu rumah orang, ngajakin sholat, gitu ya. Jadi itu bukan masalah ngajak sholat atau apanya, enggak. Tapi ada amalia keluar gitu loh, khuruj. 40 hari kah, ya, 30 hari kah dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang yang dakwah di situ kadang-kadang kurang ilmunya, menyampaikan hadis ya masih belepotan gitu ya, sudah berani ceramah gitu, minta ceramah lagi kadang-kadang. Nah, ini jemaah sekalian ya, pakai dalil gitu ya, pakai dalil. Ukhrijat linnas, mereka tafsirkan harus keluar daerah untuk berdakwah, walaupun keluarganya nggak makan minum, bodoh amat, yang penting harus keluar. Argumentasi dengan tradisi nenek moyang. Anggapannya nenek moyang lah. Nenek moyang itu patokan kebenaran. Dan itu yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul serta para ulama, para pendakwah sampai sekarang. Masalahnya adalah di masyarakat yang tidak mau melepaskan diri dari apa? Dari taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Jadi dianggap ajaran nenek moyang mesti benar. Ya, karena sudah diwariskan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Jadi kalau misalkan salah, tetap aja nggak terima.
Walaupun jelas-jelas menyelisih syariat, tetap aja di sebuah tempat jemaah. Kan kita tahu ya, yang namanya warisan laki-laki itu 2 kali lipat warisannya perempuan. Tapi tetap enggak, malah justru ini perempuan yang 2 kali lipatnya. Kebalik. Alasannya apa? Sudah kebiasaan. Dan itu berapa kali para pendakwa mengingatkan itu, tetap saja nggak ditinggalin. Kenapa? Lah sudah tradisi turun-temurun kok. Ya. Sebagian tempat ya, harusnya laki-laki yang melamar perempuan, ini perempuan melamar laki-laki, dibalik. Karena udah tradisi alasannya. Nggak bisa juga, susah kadang-kadang. Tradisi-tradisi lain ya, yang banyak kita lakukan ini bilang ini udah tradisi ya. Sebagian bahkan dari mereka dia mengakui ini memang nggak diajarkan agama, memang enggak katanya. Tapi kan sudah tradisi, masa kita melawan tradisi? Nah itu kan susahnya di situ. Dan Nabi apa nggak melawan tradisi? Saya tanya balik. Tradisinya jahiliyah apa? Nyembah berhala. Nabi melarang mereka nyembah berhala. Apa nggak melarang tradisi itu? Tradisinya jahiliyah mabuk-mabukan. Nabi mengharamkan khamr. Apa nggak melawan tradisi? Tradisinya jahiliyah mengubur anak perempuan, membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Apa itu nggak melawan tradisi? Kecuali tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah, maka Islam nggak melarang. Contoh, orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang suka menyambung silaturahim. Maka silaturahim tetap dijaga sama Islam. Walaupun kepada orang tua yang masih kafir sekalipun, Nabi nggak melarang. Jelas? Nah, tradisi lain misalkan orang jahiliyah suka menyambut tamu ya, suka memberikan jamuan yang baik untuk para tamu. Nabi melanjutkan itu sebagai syariat. Ya, jadi tidak semua tradisi itu jelek, tidak. Nah, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan Nabi nggak melarang. Ya, tapi tradisi-tradisi yang jelas bertentangan dengan syariah, maka itu jadi jangan sampai salah paham ya. Dikit-dikit larang, dikit-dikit nggak boleh. Tradisi sedikit nggak boleh kok, bertentangan banget sama tradisi sehingga mereka membuat kelompok sendiri namanya Islam tradisi karena saking menjaganya tradisi dan nggak terima tradisinya dirubah. Padahal Islam nggak pernah melarang tradisi. Ya. Antum sudah ikut kajian ya, mengenal tentang sunnah. Sebagian ada yang pakai peci nasional, pakai batik ya. Itu tradisi negara kita. Boleh nggak? Boleh saja, kenapa itu tradisi? Ada masalah. Antum pakai jas ya. Ya, nggak harus kalau udah pengajian mesti harus pakai gamis khusus ya. Itu nggak ada harus seperti itu, nggak ada. Ya. Misalkan, kalau nggak pakai gamis berarti bukan pengajian kita lah. Sekarang Amitabh Bachchan juga pakai gamis. Ya berarti Muslim. Iya pakai gamis ya. Iya pakai itu. Gitu. Jadi ya itu sesuai dengan tempat masing-masing. Ya. Kalau kita lihat ke Saudi, ya, rata-rata orang pakai sorban. Itu memang pakaian adat dan kebiasaannya mereka. Ya, di Indonesia ya ada yang pakai sorban ya ada. Di rata-rata enggak ya, pakai peci. Enggak ada masalah. Itu namanya tradisi, enggak masalah. Ya. Tradisi makan ya beda. Makannya orang-orang Arab dengan kita beda ya. Ini tradisi jemaah sekalian. Enggak bisa dipaksakan kalau tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan ya itu yang ditentang oleh syariat. Jelas ya? Baik. Jadi musuh para nabi dan para rasul ya ketika berdakwah selalu ditentang oleh umatnya. Alasannya apa? Tradisi tadi dianggap oleh mereka bertentangan dengan tradisi nenek moyang. Sebagai contoh misalkan surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Nanti bisa dibaca ya di Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25 bagaimana penentangan mereka terhadap para nabi dan para rasul, dan mereka mengatakan para nabi dan para rasul itu dianggap merusak tradisi mereka, mencela nenek moyang mereka dan seterusnya. Baik, kemudian yang keempat jemaah, berargumentasi dengan harta yang banyak. Ya. Surah Saba ayat 34 sampai 37, nanti bisa dibaca ayatnya ya. Ayat 34 sampai 37. Allah memberikan penjelasan kepada kita
sebuah negeri yang didakwahi oleh para nabi dan para rasul, rata-rata penentangnya bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang kaya. Makanya tuh mikir-mikir lagi deh kalau pengen jadi orang kaya. Memang kalau disuruh milih ya, milih kaya bersyukur pasti. Tapi buktinya kaya bersyukur itu sedikit memang. Makanya kebanyakan penghuni neraka itu orang-orang fakir, lemah, yang dilemahkan, dihinakan di dunia, diremehkan. Itu kebanyakan penghuni surga. Nabi ketika ditanya bahwa kebanyakan penghuni surga apa? Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan diremehkan di tengah manusia. Makanya jemaah, kalau kita diremehkan, harusnya kita senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda saya penduduk apa? Surga. Ya, bukan kepedean enggak. Tapi mudah-mudahan gitu. Karena memang itu Nabi ketika ditanya itu kebanyakan. Ya, ada orang kaya yang syukur, ya ada aja. Ada, tapi sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang lemahnya. Karena kebanyakan orang kaya yang ada itu menentang. Gitu. Jadi kalau kaya bersyukur, dia justru menyokong dakwah, ya bagus, kita butuh orang kaya semacam ini. Ya, tapi kalau menentang dakwah ya kita nggak butuh. Ngapain? Ya. Penentangnya rata-rata orang kaya. Coba Nabi Musa alaihissalam, siapa musuhnya? Fir'aun. Siapa lagi? Qarun. Ya. Siapa lagi? Haman. Orang-orang yang punya harta dan jabatan. Itu musuhnya. Dan mereka yang ngompori masyarakat agar tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di masa Nabi siapa? Abu Jahal. Ya. Umayyah bin Khalaf. Abu Lahab. Nah, mereka orang-orang yang punya harta. Jadi musuh daripada itu kebanyakan justru malah orang-orang. Makanya kalau kita mendapatkan harta yang sudah Allah tentukan buat kita ya segini, yang cukup lah, udah cukup ya, alhamdulillah ya. Belum tentu juga kalau kita nambah kaya kemudian mesti bersyukur. Makanya saya tanya antum semua yang hadir di sini, kalau misalkan harta antum di tabungan semuanya, yang tabungannya di sini 1 triliun semua misalkan. Ya, kira-kira mau nggak hadir pengajian sekarang? Ayo, yakin bisa hadir di pengajian? Tabungannya 1 triliun, punya harta segitu tuh. Tinggalnya sudah di komplek yang mewah. Mau nggak hadir gitu sekarang? Belum tentu. Ya insya Allah kan. Nah, ini belum tentu kan? Karena nyatanya orang kaya yang kaya mana sih duduk di masjid? Coba lihat kemana mereka. Ya, hadir ya kalau ada kepentingan. Nggak ada kepentingan pergi sudah. Ya ada sih beberapa yang masya Allah tetap tawadhu ya dengan kekayaannya ada. Tapi kan bisa dihitung. Dibandingkan dengan apa? Itu tadi yang lain. Orang-orang yang lemah dan seterusnya. Makanya kalau kita dianggap lemah, diremehkan, justru kita senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tanda kita ahlul jannah. Maka ini jemaah. Jadi orang kaya dijadikan sebagai dalil. Makanya ini kadang-kadang masalahnya jemaah. Ini kan adat jahiliyah. Tapi kadang-kadang kekhawatiran kita, kadang-kadang itu jadi penyakit kita juga. Loh kok bisa Ustaz? Bisa. Contoh, dalam pengambilan banyak keputusan, kadang yang dipertimbangkan bukan ilmu syar'i. Ya, tapi pertimbangannya apa? Karena yang mengambil keputusan yang nyumbangnya paling gede di masjid. Ini kan jahiliyah seperti itu juga, tapi masih dilestarikan. Ya, padahal ada yang lain yang sebenarnya lebih bagus, lebih syar'i, tapi nggak enak semuanya. Ada yang sebenarnya idenya lebih bagus. Ya gimana Ustaz? Ya saya cuma punya ide, tapi apa? Nggak punya duit juga sih, nggak banyak juga nyumbangnya ke masjid gitu. Beda sama Bapak Fulan, gede, makanya dia yang didengar. Nah itu contoh ya. Iya. Contoh semacam itu ya. Ya, pengalaman kemarin ketika saya membawa jemaah haji cuma. Saya tahu orang haji begitu tuh orang-orang yang punya duit. Tapi saya sudah ingatkan dari pertama. Kalau mau ikut rombongan kita, ikuti aturan yang sudah kita tetapkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Lagi bimbingan, lagi pembelajaran, nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang ngopi, nggak ada yang ke kafe atau kemanapun, harus ikut. Ada satu orang ya Pak, coba mau absen. Saya bilang, mau ikut kita nggak? Saya tegas. Saya nggak peduli, dia jabatannya apa di dunia, saya nggak peduli. Kalau mau ikut kita, ya ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya, kita hormati dia jabatannya di Indonesia apa, tapi kita lagi ibadah haji. Jangan menonjolkan jabatan, nggak mau saya. Ya.
Kita hormati jabatannya di Indonesia, tapi di sini jangan saya enak sendiri mentang-mentang punya jabatan. Kita semacam itu. Nah, terkadang jemaah, kalau kita nggak semacam itu, dai pun bisa setir sama orang kaya jemaah. Suruh ngikuti seleranya orang kaya. Nanti begini saja. Penyampaian yang begini saja. Wah, yang kayak begini kurang cocok tak. Wah, ini ustadznya ya wah gitu aja. Nggak punya wibawa ustadz kayak begitu. Gigi aja di depan orang kaya gitu loh, mau dipermainkan. Jangan. Kalau memang nggak sesuai dengan dunia syariah, dia mau kaya mau apa ya, buat apa gitu. Emang dia bisa ngasih apa ke kita? Bisa ngasih apa dengan kekayaan dia? Ya, kita minta 100 juta aja sekarang dia mikir-mikir ya. Mikir-mikir juga, apalagi 1 triliun kan gitu. Oh, nggak nyampe segitu ternyata tabungannya. Ya, belum kaya-kaya banget juga ternyata. Ya maka jangan semacam itu. Jangan kemudian mentang-mentang kaya dijadikan sebagai pemutus segala hal. Oh ya nanti kalau belum diputus sama bawa fulan kita nggak enak. Kecuali kalau memang benar dia orang bijak, sudah kaya, berilmu, bijak, baru kita apa? Terima pendapat dia, ya. Karena dia memang punya ilmu, nggak sekedar kaya saja. Gitu ya. Terima pendapat dia, mungkin dia ingin semacam ini yang baik ya, dengan ketentuan syariah. Baik, yang terakhir jemaah. Yang terakhir jemaah sebelum kita tutup kajian kita, bagaimana salah satu metodologi yang keliru dalam beragama, yaitu jemaah sekalian berargumentasi dengan kesalahan para ulama, atau kita sebut sebagai al-aqwalus syaddah, pendapat-pendapat ulama yang nyeleneh. Itu dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil. Kadang sebagian orang udah tahu ini pendapat ulama nyeleneh, dia masih diikuti. Contoh kejadian belum lama, ada seorang menikah tanpa wali, hamil. Alasannya apa? Udah gua nikahin, kapan nikah siri? Loh kenapa kamu gitu? Kan Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali. Kalau Abu Hanifah tahu zaman kita kayak begini, beliau akan merubah fatwanya. Akan dijadikan sarana untuk merusak. Zina akhirnya apa? Kedoknya nikah siri. Dia alihkan nafsu seksualnya ya dengan kedok nikah, tapi walinya nggak ada. Karena kejadian berapa kali kejadian di negara kita semacam itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya saya juga heran, orang tua kok ya lugu-lugu banget gitu loh kalau masukkan anaknya ke sebuah pesantren, sebuah tempat. Ya kita tahu ya ini menyedihkan lah, musibah. Nah, semoga Allah berikan jalan keluar. Tapi orang tua jangan lugu-lugu banget dong. Bagaimana dia, jangan kalau sudah menitipkan anaknya di los, diawasi terus, ditanya, komunikasi terus. Supaya mau terbuka, jangan didiamkan aja, dipercayakan saja, udah aman sama Pak Ustadz gitu. Nggak bisa begitu, Pak Ustadz juga manusia. Komunikasi terus. Ini kejadian semacam itu berapa kali, nikah siri tanpa wali. Sekali lagi alasannya apa? Lah kan ada ulama yang membolehkan. Ini kan mengikuti aqwal asyadah minal ulama, mengikuti pendapat-pendapat nyelenehnya ulama. Ulama juga manusia, kadang bisa apa? Bisa salah di satu pendapat. Musik misalkan, udah jelas ya, sebagian mengatakan ijma, sebagian mengatakan mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Bahkan madhab Syafi'i sendiri yang katanya madhab di Indonesia, madhab fikihnya, ulamanya menyatakan jelas keharaman-keharaman musik. Kalaupun ada yang mengecualikan, ya hanya tertentu saja, ya, tertentu saja. Tapi secara umum apa? Haram ya. Ini enggak. Alasannya apa? Ikut pendapat Ibnu Hazm. Loh sejak kapan kamu madhabnya Zohiri yang ikuti Ibnu Hazm? Katanya madhabnya Syafi'i. Oh Syafi'i kalau lagi menguntungkan doang. Ya, giliran apa? Nah ini, wah ini enggak kuat, saya bertentangan dengan mayoritas. Nah kembali lagi mayoritas kan, berarti kamu yang enggak kuat. Nah, semacam itu. Jadi banyak orang itu mengambil pendapat yang nyeleneh-nyelenehnya, ya kemudian diramu, dikumpulkan. Ya, para ahli fikih menyebutnya sebagai talfiq. Talfiq itu apa? Bahasa kita apa ya talfiq itu? Talfiq itu ya kayak orang gini loh, masuk ke prasmanan ya, ada makanan yang sesuai selera ambil, yang nggak sesuai nggak diambil.
Nah, dia ngambil pendapat-pendapat ulama yang cocok aja. Pas lagi bener pendapatnya misalkan ya cocok, ya diambil. Dibela tuh. Kenapa? Ini kan pendapat mayoritas ulama katanya. Padahal nggak juga, mungkin karena dia cocok aja. Ada kepentingan di situ. Giliran nggak cocok, ya nggak diambil walaupun mayoritas ulama. Kenapa? Bertentangan dengan kepentingan dia. Lah nanti kalau saya fatwakan begini, pengikut saya pada kabur gitu kan. Ya kan sekali lagi takut kan pengikutnya apa? Kabur. Padahal banyak yang berfatwa sebaliknya juga tetap juga punya pengikut katanya. Orang aku nabi saja punya apa? Pengikut. Orang aku nabi dapat wahyu di Gunung Salak, dakwahnya di Karawang coba. Dapat pengikut, dapat. Masa orang mendakwakan kebenaran nggak punya pengikut, itu kan gimana orang berpikir semacam itu? Jelas sampai sini ya jemaah. Nah, ini kesalahan berargumentasi, yaitu dengan berdalil dengan kesalahan para ulama yang jelas-jelas ulamanya tergelincir tapi diikuti. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.